Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan relative layout pada sebuah aplikasi Android. Kalau begitu saya langsung buka Android Studio-nya dulu. Di sini saya pilih Create New Project, kemudian saya pilih Empty Activity dan nama aplikasinya saya akan membuat nama aplikasinya adalah Hitung Balok. Kemudian bahasa pemrogramannya adalah menggunakan bahasa Java. Minimum SDK-nya saya set API 21. Kemudian saya langsung klik finish. Seperti biasa, ketika kita membuat sebuah project baru, kita harus menunggu proses gradle-nya selesai terlebih dahulu, baru bisa kita melanjutkan untuk pengkodaannya. Oke, ini masih proses gradling, kita tunggu saja. Oke. Ya, ini udah hampir selesai. Ya, ini udah selesai ya. Oke, kita akan masuk ke bagian resource, kemudian layout, kemudian activity main XML ya. Kita akan menggunakan mode split di sini. Kemudian saya minimize saja untuk menu projectnya supaya tampilannya lebih luas. Nah, untuk bagian layoutnya ini, untuk bawaan Android Studio sendiri, dia merekomendasikan constant layout. Nah, kali ini kita ganti menjadi relative layout. Nah, untuk layout dengan tipe relatif ini tidak membutuhkan yang namanya orientation seperti yang ada pada video sebelumnya ya. Kalau linear layout itu menggunakan orientation, yaitu menyusun secara mode vertikal ataupun horizontal, sedangkan relative layout ini mengacu kepada relatif. Relatifnya kemana? Apakah di sebelah kiri view A, ataukah di sebelah kanan view B, ataukah di atasnya siapa dan di bawahnya siapa, ataupun dia di tengah-tengahnya siapa ya. Itu relatif. Nah, text view-nya mungkin saya hapus dulu. Kemudian saya akan ubah sesuai dengan nama aplikasinya adalah Hitung Balok, maka ini akan menentukan hitungan untuk luas dan volume balok. Maka ada 3 inputan, yaitu ada inputan untuk mengisi panjang, kemudian lebar, dan juga tinggi. Maka saya akan membuat sebuah text view dulu. Text view-nya saya buat match parent, hack-nya berkonten. Kemudian ini saya akan beri teks. Teksnya adalah panjang. Oke, ini saya perbesar saja biar bisa lebih kelihatan. Kemudian untuk marginnya akan saya beri marginnya dengan angka 16 dp. Oke. Kemudian untuk ukuran size-nya, text size itu saya akan memberikan angka 17 sp supaya lebih besar. Kemudian saya akan beri stylenya adalah text stylenya bold. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan tepat di bawah text view-nya ada edit text. Edit text-nya saya beri match parent, kemudian hack-nya adalah wrap content. Selanjutnya saya akan menambahkan sebuah filter input. Inputnya adalah number desimal. Oke. Nah, lanjut kalau kita lihat, kalau kita arahkan, edit text sama text view ini bertumpuk di satu tempat ya. Oke. Kita harus memberikan ID dulu. Ini saya buat ID. ID-nya adalah et_panjang. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Setelahnya ada text view lagi. Text view-nya saya buat match parent, hack-nya saya buat wrap content. Di sini teksnya saya buat namanya adalah lebar. Kemudian saya akan buat size-nya dengan ukuran 17 sp dan stylenya saya akan buat cetak tebal, yaitu stylenya adalah bold. Oke. Nah, perlu diperhatikan semua view-nya, baik itu text view, edit text, kemudian text view untuk lebar, itu bertumpuk di satu tempat yang sama. Nah, kita harus memberikan sebuah posisi relatif terhadap siapa. Jadi karena ini belum ada posisi relatifnya, kita perlu menambahkannya. Nah, untuk edit text ini, sebetulnya edit text ini berada di bawah text view yang tulisannya adalah panjang, sedangkan yang text view lebar ini berada di bawah edit text dengan ID et_panjang. Nah, untuk memberikan relatif, posisi relatif, maka kita membutuhkan semua ID. Jadi ini kita harus set dulu semua ID-nya. Ini adalah TV panjang, yaitu text view panjang. Yang ini saya akan beri ID
ID-nya adalah TV lebar ya. Nah, kita akan memberikan sebuah ID karena ID-nya akan digunakan untuk menentukan posisinya. Nah, untuk edit text IT panjang, ini akan kita berikan sebuah atribut yang namanya adalah below. Bahwa dia ini sedang berada di bawah ID TV underscore panjang. Oke. Jadi edit text IT panjang ini below-nya adalah TV panjang. Kemudian untuk yang text view ini berada below. Below-nya berada di ID ET panjang. ET underscore panjang. Oke. Nah, ini udah sesuai ya. Kemudian saya akan tambahkan lagi ada sebuah input edit text tepat di bawah TV lebar. Jadi ini width-nya saya buat match parent, height-nya wrap content. Kemudian di sini teks input type-nya saya buat number desimal. Kemudian below-nya saya set dia ini berada tepat di bawah text view TV lebar, maka diberi below-nya adalah ID sesuai dengan view yang ada di atasnya, yaitu TV underscore lebar ya. Oke. Kemudian edit text-nya perlu juga kita buatkan ID. ID-nya adalah ET underscore lebar. Lanjut lagi, setelah lebar ada tinggi. Saya buat lagi text view, width-nya match parent, height-nya per content. Saya beri ID. Ini adalah untuk TV tinggi. Oke. Di sini saya akan beri sebuah teks dengan nama tinggi. Kemudian size-nya saya beri angka 17 SP. Kemudian style, text style-nya saya beri huruf cetak tebal. Kemudian saya akan berikan below. Karena ini masih bertumpuk di satu tempat, saya akan berikan below-nya berdasarkan ID yang namanya ET lebar. Oke, seperti ini ya. Sebetulnya untuk relative layout tidak harus pakai below, bisa saja menggunakan above ya, berada di atasnya, atau left off atau right off ya, di kirinya atau di kanannya. Oke. Lanjut lagi. Di bawah text view ada edit text. Edit textnya saya buat match parent, height-nya per content. Kemudian saya beri ID. Ini adalah edit text. Saya berikan awalan ET tinggi. Kemudian saya beri input type. Input type-nya adalah number desimal. Dan saya akan menambahkan layout below. Below-nya berdasarkan ID TV underscore tinggi. Oke. Ini udah sesuai. Lanjut lagi, sekarang setelahnya ada sebuah button. Buttonnya saya buat match parent, height-nya wrap content. Oke. Kemudian teksnya saya beri, teksnya adalah hitung ya. Oke. Kemudian button ini saya set ID adalah btn underscore hitung. Oke. Nah, untuk balok itu sendiri kita akan membuat dua buah perhitungan yang bisa dilakukan, yaitu menghitung luas dan menghitung volume. Nah, di sini saya akan membuat sebuah opsi. Jika dia memilih luas, maka button hitung ini akan menghitung formula luas. Kalau dia memilih opsi volume, maka button hitung ini akan melakukan perhitungan untuk menghitung volume. Oke, kalau gitu karena kita hanya menggunakan dua opsi, maka kita menggunakan radio ya, radio group. Jadi kita buat radio group di sini. Radio groupnya itu saya buat match parent, width-nya dan height-nya saya buat wrap content. Oke. Nah, di dalam radio group itu terdiri dari beberapa radio button. Jadi saya buat radio button. Radio buttonnya, width-nya saya buat wrap content, height-nya juga wrap content. Kemudian saya akan beri ID juga di sini. ID-nya saya beri namanya adalah RB, yaitu menyatakan radio button untuk luas, RB luas. Kemudian teksnya saya akan memberikan teksnya adalah luas. Lanjut lagi. Untuk radio button pilihan kedua itu width-nya saya buat wrap content juga untuk height,
dan juga di sini teksnya saya akan memberikan nama volume. Kemudian radio button yang ini saya set ID-nya adalah RB_volume. Oke. Nah, ini udah kelihatan, namun sepertinya agak tertumpuk ya. Kalau begitu kita akan coba dulu set untuk radio grupnya. Saya beri ID. ID-nya adalah RG_balok ya. Oke. Nah, posisi radio group ini tepat berada di bawah isian edit text tinggi, maka ini akan kita tambahkan, yaitu posisi layout below-nya adalah ID ET_tinggi. Oke ya. Nah, ini udah bergeser sesuai dengan posisi tepat di bawah edit text ini. Ini edit text-nya, ini radio grupnya. Nah, radio grupnya ini sebetulnya kita bisa menyusun urutan radio buttonnya, apakah secara horizontal, apakah secara vertikal. Nah, defaultnya secara vertikal. Kita maunya coba menyusunnya secara horizontal, maka kita tambahkan di sini orientation. Orientationnya adalah horizontal. Maka dia akan menyusun semua item radio buttonnya dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kemudian kita akan set defaultnya untuk nilai awal yang dipilihkan. Itu saya akan taruh di bagian radio button. Berarti di sini saya buat status checked. Checkednya adalah true. Oke, jadi secara default akan dipilihkan opsi luas. Kalau mau memilih yang lain baru tinggal dipilih opsi volume dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk wilayah lebar masing-masing radio button ini tidak proporsional membagi dua sama rata. Maka untuk secara rasio pembagian lebar yang sama, maka kita akan menggunakan atribut yang namanya weight. Berarti layout weight-nya 1, yang ini juga layout weight-nya 1. Oke. Nah, ini udah sama besar ya. Oke, kemudian untuk width-nya sebetulnya kita buat 0 dp saja. Yang width ini juga kita buat 0 dp supaya auto match rasio 1:1. Oke. Selanjutnya untuk radio group ini, tepat di bawahnya barulah kita posisikan buttonnya di bawah radio group. Jadi yang ini saya buat below. Below-nya adalah ID RG balok. Nah, dia akan turun ya, seperti ini. Menghitung luas atau menghitung volume, tergantung apa yang dicek. Kemudian saya akan buat satu button lagi untuk mereset semua nilai yang sudah diinput. Jadi button ini saya akan buat tepat di bawahnya. Jadi buttonnya saya buat mesh parent, hacknya berkonten. Kemudian ID-nya saya beri nama btn_reset. Kemudian untuk teksnya sendiri saya buat namanya adalah reset. Kemudian nah, untuk button reset sebaiknya saya buat berdampingan dengan button hitung ya. Jadi kalau saya mau buat berdampingan, saya bisa memanfaatkan linear layout. Jadi di sini saya akan buat linear layout sebagai sub bagian dari relative layout. Width-nya saya buat mesh parent, hacknya berkonten. Kemudian saya akan menyusun orientation-nya itu secara horizontal. Oke. Kemudian dua buah button ini saya akan masukkan ke dalam linear layout di blok saja. Kemudian tekan Ctrl Shift panah atas biar lebih mudah dalam memindahkannya. Kemudian untuk yang linear layout ini saya akan memberikan posisi below. Dia sedang berada di bawahnya adalah RG balok ya. Kemudian barulah button ini tidak perlu lagi menggunakan layout below, karena kedua buah button ini sekarang berada di dalam linear layout. Kalau berada di dalam linear layout, maka tidak lagi membutuhkan layout below, layout above, dan sebagainya ya, karena dia sudah mengikuti aturan dari linear layout, karena dia juga sudah menggunakan orientasi horizontal. Artinya siapa yang pertama itu yang duluan, berbeda dengan relative layout. Oke, nah untuk membagi dua sama besar lebarnya, maka width-nya saya buat 0 dp. Yang ini juga saya buat width-nya 0 dp ya.
ketika kita menggunakan 0 dp, maka kita harus menambahkan atribut layout week-nya 1. Yang ini saya buat layout week-nya 1. Oke. Ya, ini udah sesuai. Sekarang untuk memperbanyak jarak antara hitung dan reset, maka saya akan menambahkan margin right. Margin right-nya saya buat 8 dp. Yang ini margin left saya buat 8 dp. Oke. Kemudian kalau memang ini mau diberi jarak, ya saya akan tambahkan margin top. Margin topnya 8 dp. Oke, kayak gini. Terus ini saya copy aja. Kemudian untuk yang ini juga saya akan berikan margin top 8 dp. Kemudian untuk yang bagian text view ini juga sama, saya berikan margin top 8 dp. Untuk TV lebar juga sama, supaya tidak terlalu dekat dengan yang di atasnya. Oke, kayaknya udah cukup. Dan sekarang hasil dari perhitungan baik itu luas dan volume, saya akan menambahkannya di bagian text view di paling bawahnya. Maka di sini saya akan buat sebuah text view untuk menampilkan hasilnya. Width-nya saya buat match parent, height-nya saya buat pro content. Kemudian ID-nya saya buat TV underscore hasil. Di sini saya buat size, text size-nya saya besarin 17 sp. Kemudian saya tambahkan bahwa text view ini berada di below-nya linear layout. Maka linear layout ini saya akan beri ID. ID-nya adalah LL, singkatan dari linear layout. LL dari button atau LL dari balok, ya, di situ. Kemudian ini saya akan berikan below LL underscore balok. Ini add plus ID. Oke. Yang ini bisa juga saya akan tambahkan margin top 8 dp. Oke. Nah, kemudian untuk teksnya itu sendiri kita bisa tambahkan di sini teksnya misalnya luas titik 2. Kita bisa lihat dulu, kita misalnya mau memberikan cetak tebal, ya, tinggal kita tambahkan stylenya. Text stylenya adalah bold, ya, maka akan dibuatkan cetak tebal seperti ini. Kalau memang akan dibuatkan secara alignmentnya center, maka kita tinggal tambahkan atribut gravity center horizontal. Oke. Kemudian ini saya hapus dulu karena memang belum ada. Saya hapus untuk teks yang bertuliskan luas. Kalau begitu udah selesai untuk desainnya. Sekarang kita akan ekstrak string resource masing-masing. Jadi yang ada tulisan warna agak kekuningan ini, kita harus ekstrak string dulu, tinggal alt enter, kemudian ekstrak string resource, kemudian value snack-nya boleh dicentang. Ini saya akan buat namanya adalah text underscore panjang. Kemudian yang ini saya alt enter, ekstrak string resource, saya akan berikan nama text underscore lebar. Saya centang value snack-nya. Kemudian yang warna kuning yang ada ini saya alt enter saja, ekstrak string resource. Kemudian saya cek value snack-nya, kemudian saya berikan text underscore tinggi. Oke. Kemudian untuk yang satuan, nah ini juga luas, saya akan tambahkan di sini radio teks luas. Yang ini saya tambahkan radio teks volume. Selanjutnya yang ini alt enter, ini saya buat button hitung, button teks underscore hitung. Kemudian yang ini saya alt enter, saya nambahkan
namanya adalah button text reset. Kemudian untuk margin ya, 16 dp ini saya alt enter, extract dimension resource. Ini saya centang value snacknya, ini saya berikan margin size. Kemudian mungkin saya tambahkan lagi untuk yang satuan SP. Ini saya alt enter, extraction resource. Kemudian saya centang value snacknya. Kemudian yang ini saya beri text underscore size. Untuk penggunaan 17 SP ini sendiri saya tinggal copy ya. Yang menggunakan 17 SP ini menggunakan 17 SP, saya paste. Yang menggunakan 17 SP juga saya lakukan hal yang sama. Ini juga saya paste ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan margin top 8 dp, ini saya alt enter. Saya akan tambahkan di sini margin medium size atau margin small size. Saya tinggal klik OK, kemudian saya copy aja ini yang menggunakan 8 dp, tinggal saya paste, saya replace yang menggunakan 8 dp. Ini juga, ini juga, ini juga. Oh, yang ini di main text size ini juga saya harus tambahkan. Yang ini kelupaan tadi. Udah lengkap ya, tidak ada yang kurang. Nah ini ada sedikit warning ya, direkomendasikan tidak menggunakan margin rect tapi menggunakan margin n. Kita ikuti saja, replace margin n, yang ini harusnya margin start ya. Kita arahkan replace dengan margin start supaya support untuk right to left layout ya, RTL. Ini udah beres. Sekarang kita lanjut ke bagian main activity.java. Sekarang di bagian main activity Java saya langsung deklarasi private. Kemudian ada apa saja yang akan kita ambil nilainya, ada edit text, ada 3 edit text yaitu ET panjang, kemudian ET lebar, kemudian ada ET tinggi ya, kemudian ada radio group ya. Saya buat RG balok. Kemudian ada buttonnya ada 2 tadi, BTN hitung sama BTN reset. Jadi ada 3 inputan, ada 3 edit text, 1 radio group dan 2 button. Sama satu lagi adalah text view untuk menampilkan hasilnya yaitu TV hasil. Kemudian kita akan lakukan find view by ID satu persatu, baik itu ET panjang, ET lebar, ET tinggi, RG balok, button hitung, button reset, dan TV hasil. Di sini ET panjang sama dengan find view by ID, R.ID titik ET panjang, kemudian ET lebar sama dengan find view by ID, R.ID titik ET underscore lebar, kemudian ET tinggi sama dengan find view by ID, R.ID titik ET underscore tinggi. Kemudian ada radio group, RG balok sama dengan find view by ID, R.ID titik RG balok. Selanjutnya ada BTN hitung sama dengan find view by ID, R.ID titik BTN underscore hitung. Lanjut lagi ada BTN reset sama dengan find view by ID, R.ID titik BTN underscore reset. Lanjut lagi TV hasil sama dengan find view by ID, R.ID titik BTN TV underscore hasil. Semua view yang ada di XML ini kita sudah lakukan find view by ID semua ya, yang hanya kita handle saja. Kalau untuk yang ID ini memang kita tidak ambil karena kita tidak akan kelola ini. Kemudian kita akan lakukan
pengecekan pada saat menekan button hitung. Titik set on click listener, new on click listener. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita menekan button hitung, maka yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita ambil semua inputan dalam bentuk string, yaitu string str panjang itu sama dengan diambil dari et panjang titik get text titik to string. Demikian juga str lebar itu sama dengan et lebar titik get text titik to string. Kemudian string str tinggi itu sama dengan et tinggi titik get text titik to string. Kemudian selanjutnya kita harus lakukan konversi yaitu dengan tipe data float, yaitu panjang sama dengan float titik parse float dari str panjang. Kemudian float lebar sama dengan float titik parse float dari str lebar. Kemudian float dari tinggi sama dengan float titik parse float dari str tinggi. Selanjutnya, setelah mendapatkan semua inputan baik itu panjang, lebar, dan tinggi, kita akan mengambil dulu untuk perhitungannya. Jadi saya akan menambahkan radio button sama dengan find view by ID. Kita akan mengambil radio button apa yang dipilih pada radio grupnya. Jadi find view by ID berdasarkan rgballoc titik get checked radio button ID. Kemudian ketika mendapatkan siapa yang dicek radio buttonnya, ambil button ID-nya. Kemudian setelah mengambil radio button ID, akan kita tangkap dalam variabel radio button. Oke, selanjutnya kita akan cek. Kita akan melakukan if jika radio button yang dipilih ternyata kita ambil teksnya, get text, kemudian titik to string, kemudian titik apakah dia equal inner case-nya adalah luas. Kalau yang teks yang dicek itu ternyata adalah teksnya adalah luas, get equals inner case ini artinya adalah huruf besar huruf kecilnya itu di-ignore, tidak mempengaruhi, diabaikan ya. Maka rumusnya adalah luas, sedangkan else selain itu pasti rumusnya adalah volume. Nah, untuk rumusnya itu sendiri saya akan coba buat di sini. Saya buat float formula balloc sama dengan 0 untuk nilai awal ya. Kemudian di sini formula balloc itu sendiri sama dengan untuk menghitung luas balok itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Oke, itu rumus formula balok untuk perhitungan luas permukaan. Kemudian untuk yang volume tinggal rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Kemudian kita langsung menampilkan hasilnya di bagian TV hasil titik set text, kemudian formula balok. Oke. Kemudian untuk yang ini tinggal kita buat string titik value of dari formula balok. Jadi floatnya itu harus kita ubah ke bentuk string. Nah, untuk kita menyatakan hasilnya dalam bentuk berapa desimal belakang koma, maka kita harus ubah ke dalam bentuk string format. Jadi langsung saya ubah dulu string titik format, dari formatnya adalah persen titik, kemudian angka belakang desimalnya saya mengambil 2 desimal saja, 2F, kemudian koma, dari tipe data float yaitu formula balok yang dinyatakan dalam bentuk string. Oke, ini saya hapus kurungnya harusnya di sini. Oke. Nah, kemudian untuk bagian button hitungnya perlu kita tambahkan lagi untuk penggunaan if jika ternyata
string panjangnya itu kosong, maka saya akan menggunakan tag util .is empty. Jika str panjang itu empty, maka saya akan kasih pesan error panjang set error. Set errornya adalah panjang belum diisi, panjang balok belum diisi. Oke, kemudian saya langsung return. Kemudian lanjut lagi, tinggal saya copy paste saja ini. Saya tekan Ctrl D satu kali. If lagi untuk str lebar. Kemudian ini nya adalah lebar. Maka errornya adalah lebar balok belum diisi. Kemudian ini saya duplicate aja. Kalau tingginya belum diisi, maka tinggi balok belum diisi. Ini juga tinggi. Oke. Selanjutnya, kalau sudah memenuhi semua, maka langsung dilakukan perhitungan. Oke, sebetulnya untuk yang sama dengan 0 ini redundan, kita bisa hapus ya, karena sudah ditentukan di bagian else. Kemudian untuk button satu lagi, yaitu button reset, itu kita buat set on click listener-nya, new on click listener. Kemudian untuk isian on click-nya adalah untuk mereset semua isiannya. Jadi panjang kita buat set text kosong. Kemudian untuk lebarnya juga kita set angkanya adalah kosong. Kemudian untuk tingginya juga sama, kita set kosong nilainya. Dan juga TV hasilnya kita set text kosong juga. Dan juga untuk yang lain seharusnya sudah sesuai. Oke, kita akan coba run ke device Android. Oke, ini udah terhubung Android device saya. Nah, sebelum kita coba lakukan run ke Android, kita akan menambahkan sedikit untuk TV hasilnya ini. Sebetulnya kalau dia sedang memilih luas, maka menampilkan luas .2. Kalau dia sedang memilih volume, maka ini harusnya volume .2. Maka yang ini saya lebih baik saya Ctrl Shift panah atas, kemudian saya duplicate Ctrl D, kemudian saya tambahkan lagi ini untuk yang di bagian bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk ini maka informasinya adalah luas .2 seperti ini. Yang ini adalah volume .2. Luas balok, yang ini volume balok. Oke, kita akan coba run ya ke device Android. Ya, klik terminate. Oke, ini udah. Ini sudah tampil. Saya akan tampilkan. Ya, ini udah terinstall ya. Nah, saya akan coba langsung klik button hitung, maka dia akan menuju kepada edit text panjang itu belum diisi ya. Kita isi misalnya angkanya 2, misalnya lebarnya saya langsung klik hitung, lebar balok belum diisi. Kemudian saya isi dengan angka 3, kemudian saya hitung lagi, ini menyatakan bahwa tinggi balok belum diisi. 2 kali 3 kali 4. Oke. Kemudian saya pilih volume, kemudian saya klik hitung, maka volume balok adalah 24 karena dapatnya dari 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Sedangkan kalau ngitung luas, maka saya klik hitung, maka munculnya luas balok 52 ya. Oke. Kemudian saya klik reset, dia akan kembali seperti awal. Oke. Mungkin sudah selesai ya aplikasi yang sudah kita buat untuk perhitungan balok dan juga penggunaan radio group dengan dua buah radio button, yaitu luas sama volume. Dan untuk penggunaan string format, baik itu penggunanya dengan pemilihan opsi luas dan juga opsi volume sudah sesuai ya.
Dan juga untuk penggunaan button reset juga sudah melakukan set text dengan teks kosong untuk setiap inputan yang sudah pernah kita input. Kalau gitu cukup video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.